melaksanakan perkuliahan. Seandainya tidak masa pandemi, maka Bapak Ibu harus turun ke kampus malam-malam. Termasuk saya juga gitu. Maka saya akan memilih siang dan ngajar malam karena jauh rumahnya. Tapi kalau yang mahasiswa tidak ada alasan rumahnya jauh, kalau perkuliahan malam ya harus malam. Jadi ada syukurnya juga masa pandemi ini sehingga kita bisa melaksanakan di rumah. Juga tanpa salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan lahirnya beliau, hadirnya beliau di tengah-tengah masyarakat, akhirnya membawa masyarakat yang dulunya terutama bangsa Arab berada di zaman kebodohan menjadi suatu bangsa yang penuh dengan peradaban. Dan kita juga sebagai umat Islam harus juga berada pada sebuah peradaban yang tidak hancur, tidak tergulung oleh kondisi apapun. Semoga dia hikmah nanti kita semua dapat syafaat dan hikmah daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Semuanya masih pada sehat? Insyaallah, alhamdulillah. Semangat mengikuti kuliah. Semangat. Semangat. Sudah ada yang semangat ngumpul tugas kelompok, sudah ada. Luar biasa. Ada 2 kelompok yang sudah kumpul, alhamdulillah. Karena ingin mendapatkan nilai 86. Bagus seperti itu. Kita akan berusaha untuk seperti ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan. Pak Saudara sudah dibagi kelompok 3. Pak Saudara? Pagi, Bu. Sudah dibagi 3. Ya. Nanti di tengah-tengah perkuliahan kita akan membagi kelompok. Sebenarnya saya tadi itu kan membuat program ingin membagi 3 kelompok Zoom-nya. Tapi ternyata setelah saya program, laptop saya tidak support. Mutar-mutar kembali ke asal. Akhirnya nggak jadi. Harusnya nanti pada saat kita perkuliahan, ini secara otomatis ini harus ada masuk ke mic-nya masing-masing. Namun ternyata karena laptopnya sudah keberatan mungkin dan juga sudah lama, akhirnya nggak bisa. Tapi tetap kita gunakan secara diskusi saja. Manual. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan. Dan salah satu faktor pendidikan itu yang paling pertama itu harus tujuan. Karena tujuan inilah yang nanti yang akan menentukan arah kemana dilaksanakan pendidikan. Dari tujuan itu nanti kita akan merumuskan sebuah kurikulum. Dari tujuan pendidikan itu nanti kita juga akan mencari guru-gurunya siapa. Dari tujuan pendidikan itulah nanti kita akan menyediakan sarana dan prasarana pembelajarannya. Kemudian dari tujuan itu pula lah kita akan bagaimana menyeleksi calon mahasiswanya. Karena tujuan kita sebagai seorang guru perumus konsep-konsep pendidikan, S2 itu bukan hanya sebagai pelaksana pendidikan, tapi juga sudah sebagai konseptor, ya, pemikir dalam pendidikan. Maka yang bukan berasal dari jurusan tarbiyah PAI diadakanlah matrikulasi, karena nanti diharapkan selagi pelaksanaan juga konseptor. Dari apa itu semua? Tentu arahnya dari sebuah tujuan. Setelah tujuan baru kita akan menyeleksi nanti guru-gurunya, peserta didiknya, kurikulumnya kita bahas. Maka hari ini kita akan membahas faktor pertama itu adalah faktor tujuan pendidikan. Saya ingin minta pendapat dulu deh sebelum saya putarkan slide-nya. Saya minta siapa yang Rahmat kayaknya. Menurut Rahmat, apa sih yang dimaksud dengan tujuan pendidikan? Ambil. Apa kira-kira Rahmat? Ya Bu, yang dimaksud yang Rahmat pahami tentang tujuan pendidikan itu apa? Ondel. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, sebagaimana fungsi daripada pendidikan itu sendiri adalah untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kualitas manusianya dan juga
potensi dasar yang dimiliki seorang peserta didik, di mana pendidikan itu berfungsi untuk membantu dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam eh, apa pada peserta didik itu sendiri, Bu. Barangkali seperti itu aja, Bu, apa maksudnya tujuan besar daripada pendidikan itu sendiri. Kembali ya itu dari sini faktor pendidikan ya. Faktor pendidikan itu kan harus ada sebuah tujuan sehingga dapat menentukan nanti gurunya seperti apa, peserta didiknya seperti apa, kurikulum seperti apa. Sekarang saya minta bantuan lagi Didi Supriyadi, apa yang Didi ketahui tentang yang pahami tentang tujuan pendidikan. Ya, tes suaranya Bu ya, masuk. Tujuan pendidikan itu sesuatu yang ingin dicapai oleh apa namanya, kalau di lembaga berarti kan sebuah lembaga ingin mencapai tujuan di peserta didiknya seperti apa, apakah ingin fokus kepada suatu bidang tertentu atau tidak. Yang jelas nantinya untuk mengembangkan potensi peserta didik yang dimiliki oleh peserta didik seperti itu, mulai dari akhlak yang akhlakul karimah, kemudian apa namanya, dan sisi-sisi pengetahuan yang lain lah yang dimiliki oleh anak atau peserta didik seperti itu. Tentu untuk secara umum ya, mungkin dari lembaga juga ingin apa namanya, menunjukkan bahwa tujuan pendidikan ini bukannya sekedar dalam artian datang, kalau secara open itu datang ke sekolah, duduk, kemudian nyimak guru atau dosen, tetapi yang ditanamkan dalam tujuan pendidikannya adalah intinya adalah akhlak yang mulia seperti itu. Atau orang lagi dari Zakil Ardilah, apa yang dipahami terhadap tujuan pendidikan? Ya, Bu. Apa yang dipahami terhadap tentang tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan itu yang mana kita diberi tugas untuk mengarahkan peserta didik menuju ke sesuai dengan potensi masing-masing. Itu aja. Sekarang ibu buka slide-nya ya. Tujuan pendidikan itu adalah sasaran atau batasan yang ditentukan oleh sebuah pelaksanaan pendidikan, atau batasan tindakan acuan dalam melaksanakan sebuah tindakan pendidikan. Di mana dalam satu jenjang pendidikan yang dimaksud dengan tujuan, setiap tindakan aktivitas harus berorientasi pada tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan, merupakan standar usaha yang ditentukan. Jadi penjelasan dari teman-temannya tadi sebenarnya betul. Cuman ntar dulu jawabannya baru sampai. Jadi jawaban itu ada yang singkat, ada orang yang to the point, ada yang mutar-mutar dulu. Tapi pada dasarnya kita simpulkan tadi bahwa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan itu adalah batasan atau standar dari sebuah kegiatan pendidikan. Kalau misalnya kayak S2, tentu standarnya adalah magister. Magister apa? Magister pendidikan. Batasan
yang membatasi antara prodi lain dengan prodi yang lainnya. Jadi itu yang dimaksud dengan tujuan pendidikan. Nah, sekarang sebelum kita melihat kepada tujuan pendidikan, saya akan menjelaskan lagi. Tentu saat ini persaingan pendidikan itu kan sangat ditentukan, kualitas pendidikan itu sangat ditentukan oleh tujuan. Karena tujuan ini merupakan batasan gurunya seperti apa, batasan sarananya seperti apa, kemudian nanti muridnya seperti apa, kurikulum seperti apa. Untuk menentukan kualitas sebuah pendidikan, tentu kita dengan melihat keadaan yang terjadi saat ini. Tentu tujuan pendidikan pada masa zaman Rasulullah untuk pendidikan umum tentu orientasinya berbeda. Kemudian pada masa sahabat orientasinya juga berbeda. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu harus juga, kemudian pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian masa kita sekarang tentu sudah ada berbeda. Walaupun kita tahu tujuan umumnya itu sudah dicetuskan oleh Rasul, cuma operasionalnya tentu melihat keadaan kita sekarang. Saat ini yang disebut dengan zaman global. Maka pendidikan kita juga harus mengarah kepada kondisi masyarakat kita atau zaman yang disebut dengan zaman global. Sekarang saya minta bantuan lagi. Halidi, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Kita merefresh pikiran kita aja ya. Terima kasih Bu. Ah, Yang dimaksud dengan global adalah apa maksudnya kayak gini. Kalau dulu ada istilah dalam hal komunikasi itu harus misalnya dengan jarak yang jauh tuh kita harus memakan waktu sekian waktu baru bisa ketemu dengan seseorang. Nah, sekarang dengan dunia global, artinya dengan adanya media informasi yang seperti ini yang maju luar biasa, komunikasi itu ternyata sudah bisa ditempuh dalam jangka waktu singkat, walaupun dalam jarak yang begitu jauh. Dan artinya global itu adalah sesuatu yang saat ini kita bisa rasakan lebih cepat untuk kita berkomunikasi atau dalam hal menyampaikan sebuah pesan dalam jangka waktu yang singkat itu sudah bisa terakomodir semuanya. Jadi itulah barangkali pemahaman saya istilah global. Demikian. jawaban Pak Halidi betul. Cuman saya minta dalam satu kata kunci. Jawaban Pak Halidi tadi betul sekali. Semuanya tergambar di situ. Cuma untuk satu kata kunci. Global Supaya dapat memahami satu kata kunci. Mendunia. Mendunia. Ada lagi? Mendunia betul. Batasan. universal. Universal betul. tanpa batas. Tanpa batas betul. Terima kasih dibantu teman-teman. Seluruhnya universal tanpa batas. Jadi sekarang ini apapun tidak bisa membatasin. Secara transparan, secara cepat. Dunia, ada yang mengatakan dunia laksana cermin atau laksana kaca. Gak usah jauh kondisi kita sekarang. Kita bisa bertemu dan kuliah tanpa batas, tanpa dinding, tanpa tirai, bisa bertatap. Dibatasi dengan kuota, Bu. Dibatasi kota saja. Hanya dibatasi dengan kota saja. Jadi dunia saat ini betul-betul tanpa batas, universal, mendunia. Berita-berita dunia apa sih yang bisa ditutupin? Walaupun yang namanya global itu ada positif dan ada negatifnya. Kan segala sesuatu nggak mungkin berjalan satu arah. Pasti ada positifnya dan satu negatifnya. Pelaksana dua mata uang.
atau juga bisa dikatakan laksana pedang yang apabila digunakan manfaatnya, apabila bisa digunakan itu membahayakan. Maka pendidikan kita pun harus mengacu ke sana. Tidak boleh pendidikan kita ketinggalan, maka kita harus mengacu ke masa global saat ini. Ya salah satunya tadi yang dikeluhkan Pak Sari terkait dengan masalah PPG. PPG itu kan ribet sekali tuh dengan kondisi saat ini. Tapi memang kita harus melaksanakannya, kalau enggak gimana? Ya kita sebagian kadang-kadang menghindar dalam artian kan sudah ada pilihan, biasanya dipilih untuk pendalaman materi sampai kepada konferensi, tidak memilih kepada yang PKL. Tapi semuanya itu memerlukan keahlian. Ada memang beberapa dosen yang memilih nggak mau terlibat di PPG dengan alasan karena capek, ribet, dan satu lagi karena memang ada juga yang nggak ahli dalam IT. Karena dalam pelaksanaan PPG itu semuanya menggunakan IT. Nah, saat ini tentu generasi muda kita harus ahli dalam IT karena dia tanpa batas. Jadi saya memandang ternyata corona itu juga besar hikmahnya. Karena selama ini kadang-kadang kita sekolah mengekang anak-anak menggunakan HP, dunia teknologi. Padahal sebenarnya HP itu tidak salah, yang salah itu tangannya. Tangan dalam menggunakan HP yang salah, yang dikendalikan oleh pikirannya. Nah, sementara dunia kita di masa depan anak-anak itu kan tidak bisa dia lepas dirinya dari teknologi. Maka saat ini ternyata dipaksa supaya anak kita ahli dalam teknologi. Cuman harus diingat dia laksana sebuah mata pedang. Nah, saat ini pendidikan kita harus mengacu ke arah kondisi global, dunia tanpa batas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap globalisasi? Saya coba lagi cari siapa ya? Reina Karafatin. Bagaimana sih pandangan Islam? Apakah menentang globalisasi atau memang mendukung globalisasi? Bu, terima kasih. Kalau pandangan Islam tentang globalisasi sama sekali tidak menentang, karena ada sisi baik dan sisi buruk dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi mendunianya sesuatu hal, semua hal sekarang sudah mendunia tanpa batas, seperti yang dijelaskan Ibu yang tadi. Nah, itu juga membuka wawasan keilmuan kita sebagai seorang muslim, dan juga di dalam pergaulan kita juga akan sekarang sesuai dengan zamannya, seperti anak-anak didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman itu seperti apa. Jadi menurut saya Islam membolehkan untuk globalisasi tersebut. Oke, Islam artinya membolehkan Tidak melarang, tidak mengikat umatnya untuk mengikuti globalisasi tersebut, tetapi ada batasan-batasannya. Mungkin batasan-batasannya itu seperti dalam kita dilarang untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, dan juga kita dianjurkan untuk Siapa yang bisa bantu saya untuk menjelaskan dalilnya terkait dengan bahwa Islam itu sebenarnya orientasinya sudah mengarah kepada orientasi globalisasi. Karena dalam terkait dengan tujuan pendidikan harus mempersiapkan anak didiknya untuk tidak tergulung, terlindas di masa zamannya. Siapa yang bisa bantu saya untuk menjelaskan dalilnya, mau hadis, mau ayat, bisa? Mungkin singkat saja.
tentang pengetahuan secara globalisasi. Sebenarnya Al-Quran dan hadis juga itu sudah banyak menjelaskan tentang masalah ilmu pengetahuan, bahwa ilmu ini tidak dibatasi, bahkan disuruh. Salah satu contoh saja Nabi memerintahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, padahal Nabi pun belum pernah ke negeri Cina. Secara pribadi beliau, itu salah satu bukti beliau menyuruh umat Islam ini, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri orang seberang yang tidak kamu kenal. Disinilah batasan bahwa Nabi tidak, atau Nabi dan Al-Quran juga tidak membatasi umat ini dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti kita akan bahas tentang tujuan ya. Saat ini kita membahas dulu tentang dasar dalam Al-Quran terkait dengan masalah globalisasi. Sebenarnya secara di dalam Al-Quran memang tidak menyebutkan bahasa globalisasi. Bahasa globalisasi itu adalah bahasa kita sekarang. Tapi mendukung yang namanya pembaharuan itu banyak sekali. Bahkan peringatan-peringatan dalam Al-Quran itu juga banyak. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, tafsiran api neraka itu luar biasa ternyata. Apakah menunggu setelah kita wafat saja? Ternyata tidak. Dunia pun bisa ada neraka dunia. Bila dia hidup di tengah zamannya dalam keadaan tidak berdaya, maka itu neraka begini. Nah, dari sini sudah instruksi bahwa seorang guru itu harus, lembaga pendidikan harus mempersiapkan peserta didiknya. Janganlah kau tinggalkan anak didikmu, janganlah kau tinggalkan anakmu dalam keadaan tidak berdaya. Nah, masa global ini bahkan ada yang mengatakan laksana air bah yang akan menggulung siapa saja yang kondisinya tidak siap. Bila dia kokoh kakinya bertahan dalam kondisi apapun, maka dia tidak akan terlindas dalam arus globalisasi atau arus wabah global air bah. Lalu terkait dengan hadis tadi tentulah ilmu walau ke negeri Cina. Saya mempelajari kemarin di S3 itu ternyata ada masa-masa kejayaan. Jadi Nabi Muhammad itu ngomong Cina itu bukan tanpa alasan. Bukan hanya sekedar Nabi tidak pernah ke sana, tapi memang pada masa Nabi Muhammad itu mengembangkan agama Islam, puncak kejayaan manusia itu berada di Indonesia. Dicari. Jadi peradaban manusia itu sebenarnya ada berpindah tahun. Di Indonesia pernah mengalami kejayaan yaitu pada masa Arab ya dengan alam buruknya. Kemudian di Mesir itu pada masa Fir'aun, kemudian di mana dia terjadi perubahan peradaban itu. Ternyata pada masa Nabi Muhammad lahir dalam mengembangkan Islam, ternyata peradaban dunia itu ada di Cina. Jadi kalau kita seperti itu akan ternyata bergilir ternyata negara-negara itu mengalami sebuah peradaban kemudian mengalami sebuah kehancuran. Jadi itu alasan Nabi kenapa menyuruh kita menuju ke daerah negara maju. Alasan lain misalnya adalah hadis Nabi itu kalau kita tafsirkan juga mengarah ke mempersiapkan peserta didik sesuai dengan zamannya. Artinya mempersiapkan peserta didik. Ali juga mengatakan didiklah anak-anak dirimu sesuai dengan zamannya. Karena dia akan hidup di zamannya. Saat ini kan zaman global kita nggak tahu ke depannya seperti apa lagi. Mungkin lebih canggih dari ini. Kita dulu saya sampai lulus S1 belum mengenal komputer. Setelah mulai kerja baru mulai dalam waktu aja deh. HP itu bagian daripada perkembangan dari komputer. Anak sekarang belum lahir aja sudah mengerti teknologi. Alhamdulillah anaknya baik. Baru beberapa waktu sudah mengenal teknologi USG. Artinya teknologi sudah ketemu. Dia sudah determin di USG. Ini sudah diperkenalkan dengan teknologi. Ada hadis Nabi yang menginstruksikan bahwa disuruh belajar memanah. Padahal kita tahu bangsa Arab itu kan lebih terkenal dengan pedang, bukan panah. Ada sih cuma lebih terkenal dengan pedang, tapi disuruh memanah. Kemudian juga disuruh belajar naik kuda. Padahal di Arab itu terkenal dengan onta. Kenapa nggak disuruh belajar onta? Sementara kuda berada di luar.
Dan itu Nabi Musa mengisyaratkan bahwa suatu saat umat kita itu jangan hanya berada di tempat daerah dia tinggal, dia harus keluar melihat situasi di luar. Peperangan juga tantangan manusia bukan lagi berhadapan-hadapan. Apa dimaksud dengan panah? Musuh itu sudah ternyata jauh di depan. Kalau pedang kan hanya berhadapan-hadapan, ada suatu saat musuh itu tidak berhadapan-hadapan lagi, tapi dengan jarak jauh. Maka kondisi mana? Kita sekarang ini dengan global, ini juga keadaan yang memang harus kita waspadai. Dalam artian bukan musuh, tapi kita mau persiapkan diri untuk hidup berada di tengah-tengah jam global. Ada lagi satu yang terakhir, disuruh berenang. Kita tahu bangsa Arab itu daerah apa? Padang pasir. Kenapa kok Nabi nyuruh berenang? Kemana berenangnya? Nah, di sini mengisyaratkan bahwa ada masanya kita harus keluar ketemu dengan dunia luar, jangan hanya fanatis dengan diri sendiri. Nah, maka pendidikan kita pun harus merancang tujuan akhir peserta didik kita itu hidup sesuai dengan zamannya. Ada hal kemarin yang memang lebih cepat dari tujuan, yaitu pembelajaran online. Pembelajaran online kita tahu di luar negeri sudah mulai berjalan beberapa pelajaran online. Sementara di daerah kita itu masih belum. Ada sih sebagian yang menerapkan pembelajaran sistem IT dalam hal mengunggah soal, dalam hal nilai, penghitungan nilai itu sudah ada wacana suatu saat kalau misalnya gurunya berhalangan atau seperti apa bisa dilaksanakan pembelajaran secara online. Ternyata itu belum berjalan, dipaksa oleh yang namanya sistem corona yang kondisi saat ini. Nah, ini semua adalah bagian daripada kondisi yang dinamakan dengan globalisasi. Islam itu tidak menentang namanya globalisasi. Bahkan Islam sendiri sudah mengisyaratkan bahwa ada masanya nanti bahwa kita akan hidup di zaman yang serba cepat, serba transparan, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ada lagi hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari goyang sampai ke liang lahat. Nah, ini juga menandakan bahwa kita tidak boleh berhenti karena keadaan terus berkembang. Nah, ini yang dimaksud dengan global. Global itu dunia tanpa batas, global laksana cermin, laksana kaca, ada juga mengatakan laksana air bah yang akan menghantam kita semua, tapi yang siap dia tidak akan terbunuh. Tapi yang tidak siap maka dia akan terlindas. Contoh saja guru kalau tidak mengikuti perkembangan, lama-lama dia akan tersingkir. Dia akan tersingkir dengan sendirinya. Maka pendidikan pengambilan S2 ini bagian salah satu dari pengembangan pendidikan guru yang akan melahirkan konsep-konsep pendidikan di masa yang akan datang. Oke, saya share lagi. Tujuan sasaran tentang global. Iqmal dicari. Yang akan menyerbu semua lapisan masyarakat dari semua sektor kehidupan manusia. Terus global itu bukan lawan dan bukan juga kawan. Globalisasi terdapat di negara, tetapi mesin penggerak yang menjalankan gerakan pendidikan Islam karena pada dasarnya doktrin Islam itu sangat menghargai sebuah pembaruan. Jadi inti daripada global itu adalah sebenarnya perubahan, pergerakan, pembaharuan. Nah, sekarang di sini secara hukum Islam ada ini sering dipakai oleh Malaysia. Malaysia itu dalam spanduk-spanduk pinggir jalan ini banyak ini. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Ini ditanamkan kepada siswanya, di mana simbol-simbol ini selalu terpasang di sekolah, terpasang juga di spanduk-spanduk dan tempat-tempat umum agar peserta didiknya terus berkembang. Nah, ini sebenarnya dasar utama mereka melaksanakan kemajuan pendidikan. Sekarang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu merupakan sasaran, batasan, mengarahkan orang akan melakukan apa. Maka PAI juga batasannya seperti apa. Nah, di sini tujuan pendidikan menurut para ahli. Para ahli itu ada Abdul Mujib, saya mengambil hanya 2 contoh saja. Kalau Daeng Marimba itu menyebutkan adalah terbentuknya orang yang berkepribadian Muslim. Berkepribadian Muslim itu tentunya adalah sebagai khalifah dan sebagai hamba. Kemudian Abdul Mujib
terbentuknya insan kamil yang di dalamnya memiliki wawasan kafah agama, mampu menjalankan tugas kehambaan, kealihan dan pewaris para nabi. Nah ini Abdul Mujib sudah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah pembentukan insan kamil. Lalu nanti kita akan berdiskusi. Pengertian tujuan pendidikan itu banyak sekali, silahkan cari. Bahkan ada seminar pendidikan sedunia 80, kemudian dia masih lama, disebutkan lagi yang lain. Di sini banyak sekali keseimbangan kepribadian manusia yang total menyeluruh secara harmonis berdasarkan potensi psikologis, fisiologis melalui pelatihan spiritual, kecerdasan, rasio, perasaan, dan panca indera. Nah, saudara, kita sekarang bagi kelompok. Sudah siap kelompoknya ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berdiskusi secara chat masing-masing atau misalnya sejumlah duluan. Tunggu sebentar ya. Tiga kelompok. Kelompok 1, silakan cari Google, silakan cari Udah nyari uang loh. Kita sampaikan, tidak usah banyak-banyak pendapatnya, satu saja. Dari pendapatnya disebutkan pendapat siapa, baru nanti dijelaskan. Yang pertama, kelompok pertama itu mencari orientasi dan fungsi, orientasi perumusan dan fungsi tujuan pendidikan. Orientasinya ya dan fungsinya. Kemudian kelompok 2, silakan dicari prinsip dalam merumuskan tujuan pendidikan. Yang ketiga, silakan dicari kelompok ketiga itu yang membahas tentang komponen daripada pendidikan. Silakan per kelompok bisa lewat kayak masing-masing. Yang ketiga Bu, mohon izin, yang ketiga Bu, diulang. Komponen apa Bu? Komponen tujuan pendidikan. Dalam yang kedua tadi apa Bu? Prinsip Apa? prinsip dalam merumuskan tujuan pendidikan. Artinya kita merumuskan pendidikan harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Lalu komponen apa saja? Yang ke pertama itu adalah orientasi dan fungsinya. Silakan kita bekerja. Kelompok 1 kalau mau buat dia, kelompok 2 buat dia, kelompok 3 buat dia, atau memberikan lambang menandakan bahwa kelompok berapa sudah selesai. Pak Saudara sudah bagi kelompok kan ya? Sudah saya kirim. Di mana saudara sebut kan? Jadi grup artikel PAI. Ada 3 kelompok ya Pak dan Saudara? Ya, kita Iya Pak. 3 kelompok. Yang apa tadi Bu? Yang poin 1 tadi apa? Untuk kelompok 1. orientasi dan fungsi. Dan fungsi tujuan pendidikan gitu ya? Iya. Ibu, ini untuk prinsip dalam perumusan pendidikan yang umum adalah Islam. Prinsip dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan.
Ini ada kelompoknya, saya tampilkan. Kelompok tiga Abdul Sakir, Muhammad Maksudi, Zakir Ardila, Fatur Rahman, Syahril, Bibi Supriyadi, Muslihati, Sandri Gunawan, Ismawati Yulia, Heru Taufik, Nasiruddin. Kelompok 2 Kurnia Yulianti, Muhammad Zaini, Nasadara, Muhammad Saufi, Nasruddin, Rizka Asliani, Rahmadiah, Musita, Ahmad Mustafa, Faina Barokatin, Muhammad Omilhaq. Kelompok 1 Miftahul Zuhur, Rahmawati, Puji Hartono, Sufi Sipa Muadiyah, Khalidi, Muhammad Husaini, Gunanto, Istiafiah, Rahmat, Muhammad Mardani, Nur Aisyah. Itu banyak tuh, dari salah satu tampilkan. Dibuat slide gitu kan. Mau disampaikan langsung boleh, mau ditampilkan di slide boleh. Komponen. Ayo kelompok 3 komponen mana sudah dapat? Sudah dapat Kak. Tapi sampai entar sih. Ya, pian kena yang membahasnya Mbak ya. Oh iya, kalau cuma bahas kan sama itu. Iya, lu cuma menyampaikan aja komponen. Bagaimana kelompok 1? Ya, selesai kelompok 1 itu, sudah tampilkan slide-nya. Ya sudah, tampilkan Kelompok 1 kalau sudah selesai tampilkan kodenya adalah jempol. Kelompok 2 kalau sudah selesai tepuk tangan. Kelompok 3 kalau sudah selesai itu bentuk love. Iya, love-nya. Oke, kelompok 2 ternyata ada selesai. Saya beri hadiah. Mana hadiahnya Bu? Dibagi. Itu sudah saya kasih hadiah. Oh, sudah jadi. Gimana kelompok 1 sama kelompok 3? Sudah dapat, tapi mau kita. Kalau memang sudah dapat, biasanya kirim ke temannya yang menyampaikan atau mau ditampilkan, boleh, atau mau sampaikan langsung, boleh. Sampaikan aja Bu, langsung nih Bu. Oke, masih ada 2 kelompok lagi, belum ada tanda selesai. Silop, ayo kita silop. Ayo kelompok 3 udah selesai Kak. Badannya kelompok 3 itu paling banyak. Kelompok 3, ayo Ustaz Arif. Ustaz Nasruddin Al-Arifi. Ayo. Ayo, tak kasih lop nah, Sudah Sudah selesai kelompok 3. Sudah lopnya.
Kasih Kalau love-nya aja. Love-nya aja. Pak Tur, ya, saya nyampaikan sedikit saja ya Pak ya. Nanti tinggal bapak teman-teman untuk Ya, silakan Pak Syakir, silakan. silakan Pak Syakir. Satu dulu, tunggu kalau satu belum selesai. Gak sabar. Oke lanjut Bu dosen. Bagaimana nih nomor satu nih? Ya kita sampaikan semua. Ayo kelompok satu mana? Kelompok satu sudah Kak. Hei, ya berisik nah. Mungkin saya Bu yang untuk kelompok satu nanti teman-teman dari kelompok satu tambahkan pendapatnya ya. Oke, kasih tanda dulu kalau sudah jempol. Kasih jempol loh. Nggak paham. Oke, saya kasihkan ya. Oke. Sekarang siapa yang mau tampil duluan? Yang nomor 1, 2, atau 3? Tiga ada. Kedua. Kelompok 3 lah. Kelompok 3 tadi sudah tawari di awal. Silakan Pak Syakir, silakan. Pak Syakir. Kita mulai dari belakang, kelompok 3. Ya, Pak Syakir silakan. Oke baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu dosen terkait dengan pembagian kelompok dan tugas kita terhadap diskusi ini. Jadi ingin saya menyampaikan sederhana saja, nanti tinggal ditambah saya sama teman-teman saya di kelompok 3 tentang komponen rumusan tujuan pendidikan. Yang pertama itu yang saya sampaikan adalah dua komponennya. Yang pertama adalah adanya perilaku. Kemudian yang kedua kondisi, dan yang ketiga adalah derajat kriteria atau kriteria. Jadi komponen ini merupakan komponen yang penting untuk disampaikan dalam tujuan, karena kalau dari salah satu komponen ini tidak ada atau tidak disebutkan, berarti tujuan dari pembelajaran itu tidak ada. Maka dari itu ini saling berkaitan dengan masalah tentang komponen yang harus ada di dalam tujuan atau merumuskan tujuan pendidikan itu sendiri. Mungkin sementara begitu dosen, nanti diperkuat oleh teman-teman saya di kelompok 3. Silakan. Ayo Pak Fatur. Ya, membahas komponen dalam tujuan pendidikan itu yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu tujuannya adalah peserta didik dan pendidik. Itu yang pertama kali adalah tujuan bagi pendidikan. Yang kedua adalah metode pendidikannya. Apa metodenya untuk kita sebagai pendidik untuk mendidik peserta didik. Yang ketiga ialah isi daripada pendidikan, yaitu materi pendidikannya. Isi materi itu artinya bahan yang diajarkan bagi pendidik untuk peserta didik. Yang keempat itu ialah lingkungan pendidikan. Lingkungan itu sebagai salah satu yang memicu keberhasilannya pendidikan. Ade. Lingkungan. Jangan ribut. Yang bisa merubah tempat pendidikan bisa menjadi maju. Yang berikutnya ialah alat serta fasilitas pendidikan. Ya, terima kasih. Teman bisa diperkuat lagi. Silakan kelompok 3 teman-teman untuk melengkapi tentang komponen pendidikan. Boleh nambahkan ya saya? Boleh Pak, yang penting kita satu grup. Tapi Seperti kan
Jangan anggota aku diambil ya. Pak, nggak poligami kok. Tadi kan sesuai arahan Ibu, mulai ngambil di Google atau di apa namanya ini bahan lain. Saya ngambil di buku Ilmu Pendidikan Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Rama Yunis, di mana komponen-komponennya ini ada lumayan. Pertama itu dasar pendidikan Islam, kemudian kedua pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, kemudian pendekatan dan komunikasi pembelajaran pendidikan Islam, metode dan teknik mengajar dalam pendidikan Islam, media dan sumber pembelajaran pendidikan Islam, evaluasi, kemudian proses, kemudian manajemen, dan lembaga pendidikan Islam. Mungkin itu secara garis besarnya, Bapak Ibu tambahan dari saya. Ada berapa ya? 5, ada 9 komponennya. Antara pendidikan ya, antara komponen pendidikan dan komponen tujuan. Iya Bu, kayak diambil kita punya Bu. Ini komponennya Bu. Komponen tujuannya aja. Materi tentang peserta didik, pendidik, strategi itu nanti kita diskusikan yang akan datang. Komponen 1 di antara semua faktor komponen pendidikan itu kan banyak. Yang 1 itu tujuan. Fokus tujuan dulu. Tujuan. Komponen tujuan. Bukan komponen pendidikan Islam ya. Kalau komponen pendidikan Islam nanti terbahas di diskusi kita sampai selesai, berarti kita kuliah dan sama sekali pertemuan. Aduh, sampai itu sudah selesai. Tadi Bu Dokter. Ya. Ya ini Bu, itu kalau masalah tujuan lebih kepada kami punya ini Bu, kami punya judul nih. Apa itu? Karena orientasi dan fungsi itu. Oh iya. Orientasi dengan fungsi tujuan pendidikan itu. Iya, makanya ini tujuan pendidikan. Tadi sudah penjelaskan, saya sudah jelaskan pengertiannya. Kenapa harus ada tujuan? Alasannya sudah kan? Sekarang orientasinya seperti apa? Fungsinya seperti apa? Lalu komponen pendidikan tujuan itu apa? Kemudian prinsip dalam menyusun tujuan itu apa? Sebenarnya tadi yang menyebut Abu Sakir coba diulang. Mungkin saya mewakili. Abu Sakir, Bapak Abu Sakir dipanggil. Abu Sakir. Bujangga, selakin yang betul Bang Bujangga, ayo. Diulang tadi orang Bujangga. Oke, baik dosen. Dan saya juga berpikir yang maksudnya kelompok ini, saya kira tadi komponen dalam isi tujuan itu. Iya betul, komponen isi tujuan. Ya oke Bu dosen. Cuma teman-teman saya mungkin mempersepsikannya komponen tujuan yang bagaimana ini nggak ngerti, makanya saya tadi agak ragu dia mau menyampaikan apakah benar tuh salah. Jadi saya sampaikan kembali ya Bu dosen. Bahwasanya tujuan yang saya sampaikan ini apakah benar atau salah nanti tinggal diluruskan aja lagi. Yang pertama itu ada perilaku, kemudian kondisi dan atau derajat, itu yang adalah komponen tujuan. Jadi kalau kita mau merumuskan tujuan pendidikan itu harus mengandung 3 komponen, yaitu perilaku. Kalau dalam bahasa Indonesia itu behavior. Kemudian yang kedua adalah kondisi, bahasa Inggrisnya condition. Dan yang ketiga derajat atau kriteria atau degree. Nah jadi tujuan, isi komponen tujuan itu ada 3. Jadi kalau kita mau merumuskan tujuan pendidikan harus mengandung 3 unsur ini. Kapan dia tidak mengandung dari ketiga komponen ini, maka tidak bisa dikatakan tujuan dalam pendidikan. Sebab akan menjadi rancu kalau pendidikan itu kalau tidak mengandung pendidikan. Mungkin begitu Bu dosen, apa yang bisa saya sampaikan nanti bisa diluruskan Bu dosen. Mohon maaf kalau mohon hilaf kalau ada yang keliru. Terima kasih Bu dosen. Oke, pendapat Abu Sakir sebenarnya juga betul. Cuman tadi itu kekurangannya 1, belum menampilkan pendapat siapa. Tampilkan pendapat siapa. Jadi pada dasarnya sebenarnya pendidikan itu harus mengandung 3. Dalam pelaksanaan pendidikan tujuan itu seluruh 3 unsur. Unsur pertama adalah
perilaku tadi itu dikatakan di dalam beberapa pendapat lain yang terkandung dalam perilaku tadi adalah terkait dengan kehidupan seseorang, hubungannya dengan keagamaan, maka dinamakan dengan dia normatif. Aturan berhubungan dengan norma-norma kehidupan. Kemudian yang kedua tadi lingkungan yang kedua adalah tujuan fungsional, yaitu ada individu, ada sosial, moral, kemudian ada profesional. Artinya mengarah kepada keterampilan. Ini mengarah kepada keyakinan, kemudian mengarah kepada keterampilan. Yaitu hanya dikatakan nasihat tadi juga betul. Ada beberapa pendapat tentang komponen pendidikan. Nama Yunis tidak ada menampilkan komponen pendidikan, yaitu dia religius, keterampilan, kemudian yang lain. Ini pada pas tadi bilang bulu tangkis nih. Moodnya Di lapangan mana itu? Ada beberapa pendapat ya yang mengatakan tentang komponen pendidikan itu, tapi pada dasarnya itu memang rata-rata mengandung 3. Yang lagi main bulu tangkis siapa ya? Kemudian siapa yang mute-nya belum mati? Mute-nya itu loh. sakit ya. Main bola dia itu Bu, main bola dia. Oke, jadi pendapat masalah komponen pendidikan itu banyak pendapat. Cuma tadi itu kan kayak Pak Nasruddin itu mengatakan Ramiulis. Nah, Ramiulis tadi kan masih secara keseluruhan, tapi batasin di tujuannya. Jadi sebenarnya komponen dalam pendidikan itu, kalau saya mengambil yang saya tampilkan tadi punya Abdul Mujib ya. Abdul Mujib mengatakan komponen itu 3. Yang adalah normatif berdasarkan kepada peraturan-peraturan, kemudian yang kedua adalah fungsional yang terkait dengan keahlian, keterampilan, yang terakhir itu adalah capaian. Maka cara mencapainya harus bertingkat. Di dalam bertingkat itu, maka tujuan pendidikan kita kan sebenarnya guru-guru tuh kan kayaknya kelupaan deh. Coba dalam merumuskan RPP tujuan itu apa aja di dalamnya? Nah, kalau pasti ada tujuan umum, tujuan khusus, itu kan bagian komponen daripada tujuan. Cuman kalau di Abdul Mujib dia merumuskan lebih rinci lagi. Ada tujuan sementara, ada tujuan perantara, kemudian ada tujuan insidental, ada tujuan mengarah kepada pemilahan, penentuan bakat seseorang. Yaitu secara operasional, artinya sekolah itu secara operasional itu harus memilah tujuannya. Misalnya saat ini kita mencapai tujuan sementara, di mana kita mulai belajar diskusi dalam situasi seperti ini, saling mendukung, mencari bahan bahwa apapun bisa kita temukan dalam sesaat. Misalnya tadi Abu Zakir tanpa harus ke perpustakaan, dia menemukan komponen tujuan. Kemudian Pak Nasruddin itu menemukan pendapat Ramiulis, sementara buku Ramiulis sendiri tidak di tangan. Saya Bu, sakit. Kalau tujuan tadi komponen pendidikan ya yang dimaksud Pak Nasruddin tadi, nggak apa-apa. Artinya di sini kita melihat bahwa tujuan pendidikan itu harus mengandung beberapa unsur dan kita dapat menemukan dalam sekejap tanpa harus kita ke perpustakaan, tanpa harus cari buku. Kalau zaman kita dulu kan kalau mau cari pendapat seseorang, cari bukunya dulu. Berdiri dia ke toko cari bukunya, nggak ada. Kemudian ke perpustakaan, dipinjam orang, berebut. Sekarang ini tinggal buka HP, di teknologi kita menemukan. Nah, saat ini kita membahas bahwa pendidikan itu sendiri dalam merumuskan tujuan itu ada harus komponen-komponennya terkandung. Kalau kita di YIN tentu ada mengandung unsur kecakapan spiritual, kecakapan profesional, kecakapan sosial. Nah ini termasuk kompetensi guru. Nah ini kan semuanya adalah unsur daripada tujuan, komponen-komponen yang terkandung dengan tujuan. Tapi kalau misalnya hanya membahas salah satu saja, itu dinamakan dengan tujuan tidak lengkap.
Misalnya hanya keterampilan saja, itu hanya tujuan tidak lengkap. Jadi komponen itu dirumuskan harus secara lengkap. Jadi kalau nanti merumuskan tujuan berada di sekolah, menghendaki sesuatu, membuka program baru atau misalnya membuka sekolah, itu kita harus menentukan tujuan apa sih yang akan kita capai dalam pelaksanaan kita pendidikan itu sendiri. Harus ada mengandung unsur keagamaan atau spiritual, kemudian keterampilannya apa, kemudian ke lingkungannya, pengertiannya seperti apa, pengamatan seperti apa. Nah, di sini kita melihat sudah bahwa pendidikan itu tujuannya harus mengandung 3 unsur yang bisa dipecah dengan bermacam-macam lagi. Untuk mencapainya, tujuan operasional tentu dengan ada tahapan, ada tujuan umumnya. Tujuan umumnya adalah kalau di S2 itu tujuan umumnya melahirkan magister, Pak, itu tujuan umum. Tapi kemudian kalau misalnya tujuan sementaranya adalah dengan melewati ujian tiap semester. Ke bawahnya lagi melalui mata kuliah. Ke bawahnya lagi salah satunya adalah tujuan makalah di dalam perkuliahan. Itu adalah urutan-urutan secara operasional sampai nanti kita mencapai kepada tujuan akhir. Tujuan akhir sebagai khalifah dan di mana kita memiliki keahlian. Oke, sekarang tadi sudah kita pahamin ya, bedakan antara komponen pendidikan dengan komponen tujuan. Komponen tujuan tadi hubungannya adalah setelah kita lulus jadi apa? Berarti harapan pendidikan itu menghasilkan manusia itu kalau secara Islam komponen itu 2. Mencipta manusia sebagai khalifah, melahirkan manusia sebagai hamba. Itu tujuan akhir, insan kamil. Insan kamil itu adalah komponennya 2 kalau secara Islam, yaitu khalifah dan hamba. Tapi kalau secara undang-undang unsur tujuan pasti ada mengarah religius, profesional, kemudian kepribadian. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi kelompok 2 tentang prinsip dalam merumuskan tujuan. Silakan. Siapa yang mau jawab duluan? Akan bagus kalau tampilkan pendapat ya, sehingga nanti kita tinggal mengembangkan saja, karena semua pendapat boleh kita ambil. Lalu kita simpulkan bisa. Ada yang mau jawab duluan? Mewakili. Silakan. Cepat indallah Iwan. Kepala saudara tuh. Pak saudara gak ada suaranya. Baik, terima kasih waktunya. Bobo sudah, Bobo sudah. Ini lagi kepala saudara. Bobo. Jangan dia Bobo. Sebuah jumlah menurut Muhammad 7 prinsip dalam merumuskan tujuan pendidikan itu boleh mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip integrasi. Banyak di sini mempunyai prinsip kesatuan. Yang kedua prinsip keseimbangan sebagai konsekuensi dari prinsip integrasi. Yang ketiga prinsip persamaan, yaitu prinsip tentang nilai tauhid. Yang keempat prinsip kontinuitas, ini mengandung prinsip istiqomah. Dan yang kelima adalah prinsip kemaslahatan, yaitu sebagai moral dan akhlak. Cara definisi nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, lain cuma menambahkan. Baik Bu, Assalamualaikum. Saya menambahkan sedikit tentang prinsip dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam. Ini saya kutip dari buku Ilmu Pendidikan Islam dari menurut Abdul Mujib yang seperti dijawab dari Bapak yang tadi, bahwa yang pertama yaitu ada 5 prinsip. Nah, yang pertama ada prinsip integrasi atau tauhid, yaitu prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Kemudian adanya prinsip keseimbangan, yaitu yang merupakan bentuk dari konsekuensi dari prinsip integrasi. Kemudian ada prinsip persamaan atau kebebasan. Di sini prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid Bapak Esa.
kontinuitas atau disebut dengan berkelanjutan atau istiqomah. Dan prinsip inilah yang dikenal konsep pendidikan seumur hidup atau long life education. Kemudian yang kelima adalah prinsip kemaslahatan atau keutamaan. Nah, jika atau kalau itulah kristalisasi dalam tingkah laku moral dan akhlak seseorang dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, maka ia akan memiliki daya kuat untuk membela hal-hal yang tentang kemaslahatan. Kemudian dengan demikian prinsip dari pendidikan Islam identik dengan prinsip hidup setiap muslim, yaitu beriman, berakhlak dan takwa. Ya, ada lagi mau nambahkan? Ada yang mau nambahkan? Baik, semangat. Atau mengambil dari pendapat lain juga boleh. Buku pendidikan itu banyak. Ada Ramayulis, ada Adumuji, ada Ahmad Tafsir, ada Zakia Derajat, ada Uzayin Arifin, ada M. Nasir. Ayo, ada yang mau tambahkan? Atau kelompok lain mau nambahkan? Ya, kelompok 2 siapa? Pak saudara, coba tambahkan. Biar agak panjang dikit. Pak saudara kalau banyak mikir. Mikir nikah itu Bu. Para saudara jangan dibebani yang lain terlalu berat bebannya para saudara. Iya sih, Bu, absen kayaknya. Kasihan lah beliau. Oke, tidak apa-apa. Sekarang saya kirimkan ya, artinya penjelasan tadi. Yang tadi juga boleh, seperti yang Ibu tampilkan juga boleh. Saya mengambil dari Uzayin Arifin, dia mengatakan bahwa sifatnya itu harus universal, keseimbangan, kejelasan, kebersamaan, realisme, kemudian perubahan memperhatikan perbedaan. Sebenarnya hampir sama saja pendapat yang tadi. Intinya gini, bila merumuskan sebuah tujuan pendidikan, maka yang pertama harus diperhatikan adalah keseimbangan. Keseimbangan di mana nanti tujuan pendidikan yang kita inginkan itu melahirkan peserta didik kita nanti adalah sebagai hamba dan sebagai khalifah, itu keseimbangan. Kemudian juga bersifat universal. Dan universal itu kan luas sekali, artinya tidak menutup diri dengan keadaan-keadaan yang lain. Persamaan, menghargai perbedaan. Jadi apabila merumuskan tujuan pendidikan itu harus dapat menghargai standar-standar. Makanya sekolah itu ditentukan ada SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Karena merumuskan tujuan itu untuk memperhatikan tingkat perkembangan seseorang, harus kebersamaan. Kemudian kontinuitas itu maksudnya tadi adalah terus menerus, terus berkembang. Kemudian dia tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Artinya meneruskan tujuan itu harus mengarah untuk menjadikan sesuatu perubahan yang lebih baik. Nah, di sini kita sudah menemukan lagi, artinya siapapun nanti dalam merumuskan tujuan pendidikan itu harus mematuhi beberapa prinsip-prinsip yang ditentukan oleh pendapat para ahli. Apakah bisa semuanya atau hanya sebagian, silakan ambil pendapat yang lain. Tapi pada dasarnya kita simpulkan prinsipnya adalah memang mengandung unsur perubahan. Yang kedua, menghargai sebuah perbedaan. Terus menerus atau dalam bahasa Islam itu adalah istiqomah. Kemudian dia keseimbangan. Keseimbangan melahirkan kita bahwa manusia itu tidak hanya kepentingan dunia. Nah, ini yang sering terjadi di dunia barat. Barat itu terutama misalnya di dalam agama Nasrani,
kerajaan Romawi, dia lebih memandang bahwa gereja itu terpisah daripada pendidikan. Artinya apa? Agama itu tidak boleh terkait dengan pendidikan, jalan masing-masing. Sehingga kita tahu banyak melahirkan pelanggaran-pelanggaran menurut kita ajaran Islam. Tapi untuk mereka enggak, karena hubungannya adalah kemajuan pengetahuan. Sehingga mereka tidak pernah mengkaitkan pendidikan itu, pengetahuan itu terkait dengan agama. Contoh saja lahirnya sistem cloning. Nah, cloning itu sebenarnya kalau kita melihat bukan Islam yang melarang. Agama Nasrani juga melarang sistem cloning karena mereka juga ternyata menghargai nilai sebuah perkawinan. Tapi kan misalnya mereka memandang pengetahuan, nah ini yang sering tidak muncul di dunia barat. Sementara kita harus memandang keseimbangan, dan yang paling penting itu adalah merumuskan tujuan pastinya adalah untuk kemaslahatan. Nah di sini kita sudah melihat bahwa prinsip merumuskan tujuan seperti itu. Jadi merumuskan tujuan pendidikan untuk tiap prodi itu bukan serta-merta langsung ada, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan matang. Misalnya kayak kita merumuskan S3 di PAI. Kenapa kok hanya PAI? Pasti banyak pertimbangannya. Dan itu SK-nya sudah diambil, Senin kita rapat akan dibuka sudah untuk S3. Nah ini artinya merumuskan tujuan itu pasti sudah dengan begitu matangnya, tidak bisa dengan sesaat. Nah ini tentang prinsip. Sekarang yang kelompok 1, silakan orientasinya apa, harus berorientasi kemana, kemudian setelah itu fungsinya untuk apa tujuan tadi. Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok Okay. nanti. Ini namanya istiapiah ya? Iya. Menurut sampaikan orientasi pendidikan yaitu suatu cara untuk mendidik siswa yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Nah, di dalam orientasi pendidikan Islam ini, secara operasional pendidikan Islam itu diorientasikan kepada 2 hal, Bu. Yang pertama, mendidik manusia untuk menjadi hamba Allah yang tugasnya mengabdi kepada Allah dan menghadirkan dirinya sendiri sebagai manusia di muka bumi ini. Dan yang kedua itu mendidik manusia dalam rangka menumbuh kembangkan kelengkapan dasar dan potensi fitrah anak didik secara optimal untuk menuju kedewasaan intelektual dan kematangan emosional. Sedangkan fungsi pendidikan Islam sendiri itu untuk menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut untuk agar tercapai dan berjalan dengan lancar. Teman dari kelompok 1 yang ingin menambahkan? Di sini bukan orientasi pendidik. Kita hari ini membahas tujuan gitu ya. Kalau masalah pendidikan secara umum sudah kita bahas dari awal. Sekarang dalam pendidikan itu rumahnya, ya, tentu ada kamar-kamarnya. Sekarang kamar pertama kita bahas itu adalah tujuan. Jadi dalam merumuskan tujuan itu apa saja orientasinya. Kalau pendidikan secara umum ya, pendidikan secara umum. Sekarang itu tujuannya dulu. Sebagian ada masuk tadi istiapiah tadi, ada, cuman masih terbawa kepada yang umum. Pilah dulu mana yang masuk tadi. Iya Bu, masuk sedikit Bu. Banyak belum apa-apa. Oh banyak juga. Nah ini Bu ada, menurut saya ini ada, menurut Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam itu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama itu tujuan di mana seseorang
terkhususnya ya, untuk karena tujuannya adalah tujuan keagamaan, jadi maksudnya adalah beramal untuk akhirat sehingga ia menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan ke atasnya. Itu dari tujuan pertama, yaitu tujuan keagamaan. Yang kedua, ada tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa maksudnya adalah apa yang diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup. Kemudian ada beberapa ahli di sini, diantaranya Profesor Saleh Abdul Aziz dan Dr. Abdul Najid mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengusahakan penghidupan. Ada lagi menurut Mustafa Amin bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan seseorang bagi amalan dunia dan akhirat. Barangkali itu tambahan dari saya, Bu. Yang jelasnya menurut saya ini kayaknya ada dua tujuannya, tujuan keagamaan dan tujuan ilmiah. Maksudnya ada yang berorientasi pada kebaikan amal untuk persiapan kehidupan selanjutnya, itu akhirat, dan yang kedua tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu silahkan di sini seseorang sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu hadis Nabi, dikatakan kerjakanlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya dan kerjakanlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Itu kesimpulan dari saya, Bu. Demikian tambahan dari saya. Oke. Boleh Betul, menambahkan? salah satu. Masih bisa ditambah yang lain. Boleh Bu ya? Ini nambah. Beri. Dalam kitab usul ya Bu, dikatakan bahwa al-umur bimaqasidiha. Artinya setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Hal ini karena dengan orientasi pada tujuan itu dapat diketahui bahwa tujuan dapat berfungsi sebagai standar untuk mengakhiri serta mengarahkan usaha yang dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Itu aja Bu, terima kasih. Oke. Pak Jaini sudah menjawab tentang fungsi. Cuman tadi belum dijelaskan orientasinya itu apa. Kan harus jelaskan pada orientasi katanya. Nah sekarang orientasinya apa belum dijelaskan, tapi fungsinya sudah disebut. Rahmat tadi sudah menyebutkan salah satu daripada orientasi. Terus siapa tadi? Istri tadi juga menyebut salah satu daripada orientasi. Masih kurang, silakan ditambah. Orientasinya masih kurang. Mau menambahkan Bu? Nah, coba Bu ya. Kembali saya mengambil di buku Ilmu Pendidikan Islam dikarang oleh Profesor Dr. Haji Ramadis. Ini bukunya Bu, ada sama saya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya. Karena di belakang ada pakai slide. Kita silakan dulu ya. bukunya agak putih sama Yulis itu. Ada biru-biru putih Bu ya Bu? Iya, biru-biru putih. Oke, betul. Saya punya semua. Masih ini dari 9 berapa itu masih 4 cm. Menurut Profesor Dr. Haji Ramadis, tujuan pendidikan itu ada 4. Pertama, tujuan tertinggi atau terakhir, di mana tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Kemudian yang kedua itu tujuan umum. Ini berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan pendekatan filosofis. Tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik. Kemudian yang ketiga itu tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional, tujuan tertinggi atau terakhir, dan tujuan umum pendidikan Islam. Dan yang keempat itu adalah tujuan sementara.
di mana pada umumnya merupakan tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan kehidupan. Dan itu Bu, sekilas. Terima kasih. Oke. Yang dimaksud Pak Saharia tadi itu sebenarnya komponen Pak, komponen pendidikan, komponen tujuan. Iya. Nah, komponen tujuan pendidik itu termasuk daripada komponen tujuan pendidikan. Komponennya dia termasuk ada yang 4 atau 3. Kemudian di operasionalnya adalah dan umum, khusus dan dilengkapi Sudah tidur nak, sudah tidur ayo. Sekarang yang dimaksud dengan kita membahas hari ini, yang kelompok sekarang ini adalah terkait dengan ya Bu. Orientasi tadi dikatakan oleh Rahmat tadi, yaitu tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia. Jadi kalau kita merumuskan tujuan, itu kita harus memandang bahwa tujuan tadi adalah sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah. Kemudian keduniaan itu adalah sebagai kita merumuskan tujuan pendidikan harus memandang kepada fitrah manusia yang pada dasarnya ingin sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, kita merumuskan tujuan harus berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat, yaitu pelestarian nilai. Yang ketiga adalah keempat adalah keseimbangan. Oke, sekarang kita jangan dimaksud di sini. Saya mengambil buku dari Abu Mujib ya. Bukan dari Ahmad Tafsir. Saya ngambil bahwa orientasi dalam merumuskan tujuan pendidikan begini maksudnya, bahwa kita dalam merumuskan pendidikan itu secara pandangan Islam harus melahirkan, harus bertujuan untuk kepentingan manusia, kepentingan agama manusia sebagai orang beragama umat Islam adalah tuntutannya sebagai khalifah dan sebagai hamba. Jadi apabila kita merumuskan pendidikan itu, jangan sampai kita hanya mengambil salah satu saja, misalnya hanya tujuan sebagai khalifah saja. Kalau sebagai khalifah saja, maka nanti akan melahirkan generasi kita yang dia hanya mementingkan dunia tanpa memperhatikan kemaslahatan, tanpa memperhatikan kebenaran. Misalnya saja yang penting biayanya, gak peduli orang susah atau tidak, gak peduli lingkungannya rusak atau tidak, yang penting dia sukses. Nah ini kalau kita melahirkan generasi yang tidak diperhitungkan bahwa kita juga harus generasi keagamaan, yaitu ada juga keseimbangan, bahwa dia juga harus berpikir, dia juga sebenarnya Allah yang mementingkan pengabdian kepada Allah. Jadi masuk aja Bu ya, yang tadi kami sangat masuk, ya betul. Memang betul, saya bilang tadi kan jawaban Rahmat tadi betul, salah satu tujuan hidup manusia yaitu keseimbangan sebagai khalifah. Nah, maksudnya gini, sekolah itu kalau merumuskan tujuan harus punya orientasi, harus punya pandangan ke depan bahwa dia melahirkan anak didiknya adalah sebagai orang yang ahli dalam dunia, ahli dalam akhirat. Kalau bahasa kita, bahasa gampangnya adalah generasi yang tidak gagap teknologi tapi dia seorang ulama. Sebagai ulama tadi tidak mesti harus dia penceramah, tapi dia mampu mengamalkan nilai-nilai agamanya untuk kemaslahatan. Ilmunya adalah untuk kemaslahatan. Tapi dia tidak gagap dengan kondisi perubahan-perubahan yang ada, kemajuan-kemajuan yang ada. Nah ini sebenarnya tujuan kalau secara pandangan Islam, maka pendidikan itu harus ke sana arahnya. Kemudian dalam meneruskan pendidikan juga harus secara pandangan Islam harus untuk tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu kan selalu berkembang, selalu ingin maju, selalu ingin berubah. Maka pendidikan itu harus memberikan fasilitas kepada manusia untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan itu harus memberikan kesempatan kepada saya, Bu Fahrul, untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat. Oh, saya
mau guru jadi guru, maka ada sekolah yang menyiapkan saya sebagai seorang guru. Nah ini sebenarnya yang diharapkan di dalam Islam itu, sekolah juga harus menampilkan pendidikan itu mengarah kepada keahlian, kemampuan seseorang. Makanya dalam Islam juga ada pekerjaan bila diserahkan kepada bukan ahlinya maka itu bisa keterampilannya. Sini. Kalau kita menerima pekerjaannya, kita sendiri tidak ahli, kita sendiri juga akan hancur. Bukan pekerjaannya hancur, kita sendiri juga akan hancur. Di mana hancurnya? Kita malas, kita pusing, kita stres. Karena mengerjakan sesuatu tidak mampu. Nah, ini itu sudah jelas sekali. Maka sekolah itu harus menyiapkan generasi-generasi muda yang dia akan mampu memilih sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, harus memenuhi kepada tuntutan masyarakat dan pelestarian nilai. Kita contoh. Saya pernah meminta kepada pihak kampus waktu saya masih di PAI itu sampai 8 kelas. Dari 4 kelas naik 6 sampai 8. Saya minta pihak kampus itu membatasin hanya terima 4 kelas karena kewalahan. Karena saya juga berpikir nanti alumninya mau kemana. Itu pandangan saya ternyata pandangan sempit, hanya pada pinggiran kita orang kota. Kemudian kenapa saya bilang nggak dialihkan saja ke fakultas baru, di mana ada peradilan, ada syariah, ada hukum Islam, yang hukum Allah. Nah di sini kan sudah terlihat nih, saya meminta orientasi saya adalah tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Saya melihat karena kapasitas di IIM itu PAI sudah kebanyakan. Tapi pihak kampus pun ternyata ya berpikir, ya juga ya PAI itu juga banyak sekali sampai berapa kelas. Kenapa nggak dialihkan saja ke peradilan? Kenapa nggak dialihkan saja ke PB, bagian syariah, ke bank-bank? Nah setelah itu ketemulah kita dengan beberapa sekolah dari luar daerah, kemudian juga ketemu dengan beberapa orang tua murid, orang tua mahasiswa. Muncul pernyataan, loh katanya, yang paling banyak lahan lowongan pekerjaan itu adalah guru PAI. Loh kok bisa, saya bilang. Artinya guru terutama adalah guru PAI. Loh kok bisa, saya bilang, kan ini terlalu banyak. Ya kalau jadi pegawai negeri mungkin terbatas Bu, tapi lahan pekerjaan banyak. Coba ibu pikir, kalau peradilan itu kan setiap daerah cuma satu. Memangnya ada sampai ke desa peradilan? Minimal mungkin hanya kecamatan katanya, KUA sampai di kecamatan. Lalu bagaimana dengan bank? Bank juga iya, paling yang sampai di mana? Tapi kalau guru, cakupannya adalah sampai ke pelosok daerah. Daripada nanti dia ngambil di ujung-ujungnya pulang kampung jadi guru, gimana? Nah, artinya ternyata kebutuhan masyarakat kita memang kepada pekerjaan itu ternyata guru itu memang tidak bisa dihindarkan. Maka setelah rapat seperti itu, akhirnya PAI nggak jadi dibatasi sebanyak-banyaknya walaupun gurunya kewalahan. Tapi paling tidak kan dari sini bahwa pendidikan itu merumuskan tujuan juga harus mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Kalau kita merumuskan tujuan tidak mengacu pada kebutuhan masyarakat, kita ditinggal. Masyarakat itu kan sudah pintar, sudah memilih nih, tahu mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang menjamin masa depan anaknya, mana tidak. Kalau kita asal-asalan merumuskan tujuan pendidikan, maka kita akan ditinggalkan. Maka ada sekolah yang kapasitasnya kewalahan menerima murid karena terlalu banyak. Ada juga sekolah yang lama-lama kosong, tidak ada peserta didiknya. Karena tidak melahirkan pendidikan tadi sesuai yang diperlukan oleh masyarakat. Sekarang ini kebutuhan kita adalah SMK misalnya. Maka banyaklah sekolah-sekolah SMK. Tapi ternyata mampu tidak mau ketinggalan. Mampu juga secara umum tapi menyediakan mata pelajaran keterampilan. Nah di sini juga kita sudah mengacu pada kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah berorientasi untuk pelestarian nilai. Kita berbeda dengan ibarat. Kita tentu untuk pelestarian nilai.
nilai apa yang dilestarikan di dalam undang-undang kita, Kemendiknas, itu ada 93 nilai atau terkenal dengan bahasa kita adalah karakter. Nilainya apa? Kejujuran, keikhlasan, kesabaran, keunggulan, itu sebenarnya untuk dilestarikan. Budaya-budaya timur senada dengan budaya Islam, ada nilai-nilai itu. Terutama adalah nilai kebersamaan, multikultural, itu harus dipertahankan, ditanamkan kepada peserta didik yang tidak dibatasi oleh perbedaan ras, agama, dan tingkat ekonomi. Terakhir, tentu ada keseimbangan. Keseimbangan tadi maksudnya pendidikan itu jangan dianggap terlalu mahal, jangan juga dianggap pendidikan yang terlalu murah. Jadi harus ada keseimbangan. Sebenarnya ini dalam orientasi kita merumuskan sebuah tujuan. Gampang sebenarnya secara teori, tapi pelaksanaannya memerlukan sebuah penelitian. Apa sih yang masyarakat perlukan di daerah itu? Saya bilang kemarin kepada Kemenak di Kutai Barat, tidak adakah keinginan putra daerahnya berbondong-bondong ngambil kuliah S2 PAI? Karena apa? Satu saat tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi akan berdiri di daerah Kutai Barat. Kalau umat Islam tidak mempersiapkan diri, maka kita akan ketinggalan masuk ke sekolah-sekolah yang bukan milik kita. Nah, ini kan kita harus mengacu kepada merumuskan pemikiran untuk mengarah kepada kebutuhan masyarakat kita. Nah, fungsi tujuan, betul tadi yang dikatakan siapa tadi? Muhammad Zaini. Fungsi tujuan tadi adalah sebagai batasan dalam mengambil tindakan. Apa tindakannya? Kurikulumnya, gurunya siapa, lulusannya apa, pendidikannya standar pendidikan S1, S2, S3 atau apa. Kemudian menentukan kurikulum, menentukan sarananya. Nah, ini semua dilihat batasannya adalah dari sebuah tujuan. Kenapa PAI? Maka guru yang ngajar PAI itu siapa? Materi PAI itu apa yang diajarkan, sarana yang digunakan juga apa. Oke, hari ini kita secara diskusi intinya sudah membahas tentang tujuan, pengertian tujuan sudah, kemudian batasan fungsi tujuan sudah, lalu membahas tentang orientasi merumuskan tujuan sudah, prinsip dalam merumuskan tujuan sudah, komponen dalam merumuskan tujuan juga sudah. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Saya Bu. Oke, silakan kita suruh. Terima kasih Bu, menarik sekali materi malam ini. Saya ingin menanyakan, tadi kan Ibu menyampaikan bahwasanya dalam merumuskan tujuan itu harus melibatkan eksekutif masyarakat. Nah, apakah dalam merumuskan tujuan pendidikan itu kita perlu mengundang tokoh masyarakat atau bagaimana? Oke. Memang dalam merumuskan tujuan bagusnya akan mengundang tokoh masyarakat. Apalagi sekarang tuntutan daripada akreditasi juga harus ada bukti bahwa kita merumuskan tujuan, visi dan misi pendidikan itu harus ada tim ahli, tokoh masyarakat, itu harus ada. Dan dibuktikan dengan sebuah kegiatan tanggal berapa, SK-nya mana. Itu tuntutan akreditasi sekarang. Makanya tidak peduli dia swasta atau negeri, kalau standar itu dipenuhi, maka dia dapat memenuhi salah satu tuntutan daripada standar akreditasi. Misal, IAIN, PAI, seluruh di Pasca, ini dalam merumuskan visi dan misi, kita juga S3 nih akan segera mengundang tokoh masyarakat visi dan misi. Sementara kemarin kita merumuskan itu masih kita sendiri, tapi dalam bagusnya harus ada mengundang masyarakat. Kita akan segera mengundang, termasuk kita kurikulum. Merumuskan kurikulum juga, kita harus mengundang alumni, pemakai, kemudian tim ahli. Supaya untuk menampung menjadi persyaratan tadi dalam merumuskan tujuan tadi memang harus mengandung kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat tadi mengacu kepada kebutuhan daerah. Oke, lagi Pak?
Kalau membuat sekolah tanpa mengundang itu ya boleh, silakan. Cuman biasanya kita kadang-kadang sering salah. Kita membuka sekolah, membuka prodi, kadang-kadang berdasarkan pemikiran kita sendiri, sehingga banyak sekolah yang tidak diminati oleh masyarakatnya karena tidak masyarakat seakan-akan tidak perlu dengan sekolah itu. Makanya sekarang salah satu tuntutan akreditasi ada bahwa dalam merumuskan visi dan misi itu adalah bagian daripada tujuan harus mengundang tim ahli. Kemudian mengundang tim ahli, tokoh masyarakat bergabung di dalamnya dengan pihak sekolah membantu merumuskan tujuan daripada pendidikan. Oke, silakan ada lagi. Terima kasih, Bu. Oke. Ya ini Bu sedikit barangkali. Tapi tidak kayaknya belum bahan ini Bu ya. Apa saja langkah-langkah kita ini calon S2 dalam sudah kita ketahui bahwa Kaltim ini sebagai calon ibu kota negara, Bu. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan mengembangkan diri sesuai keperluan. Banyak sebenarnya yang harus kita persiapkan. Pertama, ibu kota itu kalau pindah pasti banyak perubahan-perubahan. Plus minusnya pasti ada. Kemudian lahan pekerjaan juga akan banyak karena tidak pejabat dari pusat itu mungkin banyak yang kadang-kadang memilih mutasi, memilih pindah, kemudian memilih pensiun. Lalu semakin majunya saat ini IAIN itu berada di ibu kota loh, nanti IAIN Samarinda berada di kota yang nanti akan jadi pandangan orang dari seluruh daerah. Maka harus mempersiapkan begitu. Jadi orientasinya harus mempersiapkan. Saat ini IAIN Samarinda hanya berada di antara dua provinsi, yaitu Kaltim dan Kaltara. Tapi nanti dia akan menjadi milik Indonesia. Maka tentu mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, mungkin saja satu saat IAIN sangat membuka banyak prodi, kekurangan tenaga ahli, maka generasi muda yang sekarang ini sedang menuntut S2 itu kan sangat diperlukan sekali. Jangan diam di tempat. Kembali tadi, Islam itu menganjurkan sebuah perubahan. Siap. Ya. Jempol bagi semuanya, karena yang ngambil kuliah S2 itu adalah dia mengembangkan diri untuk semakin menambah wawasan menuju ke arah pembaharuan. Ahmad tadi mau ngomong apa? Jadi lupa saya Bu. Aduh. Ya ini Bu, apa namanya? Tadi saya tertarik untuk menanggapi itu kata bahwa tujuan daripada pendidikan itu harus memperhatikan aspek kebutuhan dari masyarakat. Saya teringat Bu satu kaidah dalam fikih bahwa memang untuk bahwa kewajiban bagi seorang muslim itu adalah untuk mengenal agamanya, sehingga dalam penerapan atau pengamalan terhadap syariat agama itu berjalan sesuai dengan kaidah yang benar. Itu kewajiban setiap muslim atau muslimah untuk mengamalkan ajarannya, sehingga dituntut untuk mempelajari ilmu agama. Tetapi ada juga kewajiban yang bersifat fardu kifayah, yaitu seperti yang aspek dari tujuan yang harus diperhatikan adalah faktor kebutuhan. Misalkan bukan berarti orang muslim itu tidak perlu mempelajari jurusan-jurusan yang lain, seperti jurusan umum, kesehatan dan seterusnya. Itu dibutuhkan kebutuhan daerah itu. Misalkan Bu, di Sebatik ini potensi sumber daya alamnya adalah petani misalkan. Nah,
bukan berarti jurusan umum itu tidak menjadi kewajiban bagi kita, walaupun kita orang muslim. Nah, jadi dia dibutuhkan orang yang ahli dalam bidang pertanian. Nah, di situ untuk memberdayakan ilmunya nantinya kembali ke daerah. Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi itu sangat mengingatkan kita bahwa Islam ini harus berkemajuan, bahwa Islam ini harus mengembangkan dirinya sesuai dengan memperhatikan salah satunya faktor kebutuhan daerah atau kebutuhan masyarakat tersebut dalam segala aspek. Barangkali itu tanggapan saya mengenai salah satu pembahasan kita pada malam ini. Terima kasih. Oke, yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat itu bukan berarti karena kebutuhan daerah terhadap satu bidang ya. Ya, artinya masyarakat kita sekarang ini kan keinginannya terhadap perkembangan anaknya itu sudah mendunia, bukan lagi mengikuti kepada paham orang tuanya. Orang tuanya petani, kemungkinan masyarakatnya tidak menginginkan lagi anaknya jadi petani. Ini yang dimaksud. Jadi kebutuhan masyarakat itu sangat luas. Jadi kita melihat apa sih yang jadi standar keinginan masyarakat kita untuk cita-cita anaknya. Maka itu yang harus kita perlukan sekarang. Jadi bukan hanya karena petani tidak apa. Cuman setiap pendidikan tadi tetap juga merumuskan misalnya jurusan kedokteran atau apa saja. Misalnya dalam satu masyarakat di sana ingin membuka fakultas kedokteran, membuka rumah sakit. Maka masyarakat itu dia akan memerlukan apa? Lalu pendidikan itu dia cari. Jadi pendidikan itu bukan hanya di satu tempat, tapi di beberapa daerah masukkan dia adalah pendidikan seluruh Indonesia. Maka nanti IAIN pun kalau sudah berubah menjadi UIN, insya Allah kita juga akan buka fakultas kedokteran. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat kita sendiri juga mungkin akan memperluas dokter-dokter yang memperbanyak tenaga-tenaga medis yang ada di Kalimantan Timur. Itu juga sudah umat Islam jadi tidak ketergantungan lagi untuk sekolah kedokteran hanya di sekolah umum saja, tapi di sekolah keagamaan pun sudah juga mempersiapkan. Nah, ini yang dimaksud kebutuhan itu secara luas sekali, bukan hanya kebutuhan di masyarakat setempat, tapi kebutuhan secara umum masyarakat kita saat ini. Masa-masa sekarang, apa yang dilihat masyarakat kita? Kalau hanya sekedar pendidikan biasa-biasa saja, makanya orang tua itu kan sekarang sudah pintar sekali memilih sekolah bermutu. Kalau sekolah tadi tidak bermutu, maka akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Makanya ada sekolah yang diserbu masyarakat, ada sekolah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Karena memang sini dia sekolah tadi dianggap tidak menjanjikan keberhasilan bagi anaknya. Itu yang kita maksud dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya kita contohkan kemarin itu, misalnya Bulungan itu kan sebelum dia Mekaran menjadi sebuah ibu kota, kita ingat betul, mereka mempersiapkan SDM-nya adalah dengan menyebar generasi mereka keluar, ada yang ke YIN, ada yang ke Unmul, ada yang ke Jawa, kemana, semua dengan fasilitas beasiswa murni. Karena setelah pulang, mereka ingin pengembangan daerah. Nah, ini yang dimaksudkan, misalnya kan dia hanya ke YIN, dia akan memenuhi kebutuhan keagamaannya dari YIN, maka YIN harus mempersiapkan diri. Dan ternyata kan kita pendampingan di Tarakan sudah mendirikan sebuah perguruan tinggi keagamaan. Ini kita maksud dengan kebutuhan masyarakat itu sangat luas. Oke, tadi Ibu sempat dengar ada yang ngomong dokter ya? Dokter, Bu, dokter. Kalau dokter itu medis. Betul, Bu. Kalau dokter itu medis, tapi kalau yang S3 itu ada dokter. Kalau dokter nanti Ibu ke praktek. Oke, sudah malam ya, kita tutup saja. Kalau memang ada yang mau disampaikan, bisa kita bahas di kemudian pertemuan selanjutnya. Karena nanti membahas tentang guru, membahas tentang peserta didik pasti akan terkait lagi dengan masalah tujuan. Karena tidak akan bisa lepas dari yang namanya tujuan. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan yang kita laksanakan malam ini mendapatkan berkah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.